Sungai Brantas juga menjadi salah satu kuburan terapung ketika tragedi pada tahun 1966 pecah di Indonesia. 1, 2, 3, action! Hai Ra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk klik video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan selalu ikutin video-video di channel Jerujun ini. Satu lagi Rek, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kota Kediri, Ra. Yaitu 5 misteri yang ada di Kediri, Jawa Timur. Oke, kita langsung bahas yang pertama ya, Ra. Yang pertama adalah Kerajaan Ratu Buaya Putih. Jadi, cerita tentang keberadaan buaya putih ini ditemukan dalam tulisan-tulisan prasasti yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada rentang waktu antara tahun 1836 sampai tahun 1876. Pembangunan jembatan lama yang membelah Sungai Brantas di Kediri mengalami kendala. Namun setelah tumbal dijatuhkan, pembangunan akhirnya dapat diteruskan dan selesai. Berarti sama kayak pesugihan, kalau buat perorangan sama kayak pesugihan gitu nggak sih? Iya, Tumbal kayak gitu. kayak minta tumbal gitu sih. Jadi kayak pesugihan gitu, Rek. Iya. Terdapat cerita tentang sosok buaya putih yang bernama Baruk Suketi di Kecamatan Keras Kediri. Awalnya dahulu Baruk Suketi berhubungan baik dengan para penduduk di Kediri. Setiap kali ada hajatan, penduduk selalu meminta keperluannya dipenuhi oleh sang Baruk Suketi. Konon hubungan baik masih terus terjadi hingga tahun 1970-an. Jadi sebenarnya Baruk Suketi sendiri itu kayak membantu warga yang ada di Kediri nggak sih? Iya, kayak membantu gitu sih. Banyak juga warga di Kediri yang melihat penampakan dari buaya putih di Sungai Brantas ini. Tapi masih Simpang siur gitu iya, ya kayaknya. gitu. Oh, jadi kayak lebih kayak penampakan gitu, Ren. Iya. Tapi sebenarnya cukup menarik juga sih kalau kita membahas Baruk Suketi ini, atau bisa disebut sebagai buaya putih yang sangat dipercaya oleh warga Kediri. Lanjut. Yang kedua adalah Kepala negara takut datang ke Kediri. Mitos kota Kediri selama ini dianggap sebagai wilayah wingit atau wilayah wingit salah. Mitos kota Kediri selama ini mitos Kediri wes ya terus apa nang ae. Mitos kota Kediri selama ini dianggap sebagai wilayah wingit atau yang bisa disebut sebagai wilayah angker yang tak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia atau para petinggi atau pemimpin negara di Indonesia ini. Kenapa sih kok bisa gitu? Salah satunya adalah akibat kutukan dari Kartikeya Singha, Rek. suami Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga atau pada saat Pramataram Hindu abad ke-6 di Keling Kepung Kabupaten Kediri. Tapi ini sebenarnya tergantung keyakinan sih. Ya juga sih, kalau semisal kayak gini itu kepercayaan itu tergantung keyakinan masing-masing. Iya. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya, tapi kayaknya sebagian besar orang percaya dan lebih memilih aman dan tidak datang ke Kediri. Informasi intelijen TNI maupun Polri juga memberikan keterangan yang sama, yakni rata-rata Presiden Republik Indonesia tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Intel TNI dan Polri pernah mengatakan seperti ini, kalaupun berani mereka masuk wilayah pinggiran Kediri, tetapi tidak berani masuk jantung pemerintahan. Rata-rata selalu was-was dan waspada. Gitu, salah seorang pengamat sejarah kota Kediri yang sekaligus sebagai seorang paranormal menyatakan bahwa Kediri ini adalah kota wingit yang semua pihak mengakuinya. Jadi sebenarnya kalau semisal kita ngebahas kepercayaan sih ya, kan emang beberapa kan pasti ada yang nggak terlalu percaya. Terkadang kita itu percaya tidak. Tapi maksudnya ini semua itu cukup dipercaya orang-orang, soalnya semuanya mengakuinya sih. Jadi gitu, Rek. Kalau semisal kalian percaya juga bisa, atau nggak percaya juga bisa. Bisa Soalnya, komen di bawah ya, Rek. Ya nanti komen di bawah ya gimana tanggapan kalian. Yang keempat. Ketiga. Oke. Yang ketiga, piramida terpendam di Gunung Klotok. Nah, Rek, di Kediri sendiri terdapat gunung yang bernama Gunung Klotok. 1 kilometer ke barat sejak pelabuhan Bandar atau pelabuhan Jayabaya tersebut terbentang jalan lurus menuju Bukit Klotok. Sebuah prasasti batu raksasa masih menjadi misteri asal-usulnya. Diperkirakan dibangun masa zaman keemasan kerajaan Kediri, yaitu era Jayabaya.
Prasasti berbentuk gua berukuran sekitar 3 kali 10 meter itu diberi nama Mangleng atau artinya museum. Jadi bangunan Gua Mangleng atau Selo Mangleng yang juga disebut Museum Jayabaya yang didirikan sekitar tahun 1150-an. Pada masa Jayabaya itu letaknya cukup terlindung berada di antara bukit-bukit. Ditambah lagi pada masa silam, Rek, dari puncak Bukit Mas Kumambang, seorang prajurit dapat mengawasi pelabuhan dan seluruh kota Kediri. Segitu kerennya. Mantap banget kan. Sekaligus memberikan isyarat kedatangan musuh yang menyerang dari sungai atau dari daratan. Nah, di Gunung Klotok ini, Rek, yang terdapat banyak misteri sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Karena belum terbuktikan bahwa konon sebuah piramida atau candi berbentuk tumpukan batu terpendam di kawasan Gunung Klotok dan Mas Kumambang. Secara kasat mata sih, bentuk gunung dilihat dari kejauhan menyerupai bentuk sebuah piramida. Yang keempat, Sejarah Sungai Berantas berwarna merah. Sungai Berantas juga menjadi salah satu kuburan terapung. Wow. Ketika tragedi pada tahun 1965 pecah di Indonesia. Sungai yang memiliki mata air di Desa Sumber Berantas ini merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Mantap. Setelah Bengawan Solo. Jadi bagi penduduk Jawa Timur, sungai ini memiliki peran sangat penting bagi penyokong laju perekonomian mereka, terutama untuk para petani, sebab air dari sungai ini sering digunakan untuk mengaliri sawah-sawah mereka. Jadi sebenarnya sungai itu cukup berperan penting ya untuk bagi para petani-petani yang ada di Jawa Timur sih. Namun ketika pembantaian massal 1965 pecah di negeri ini, tidak ada satupun warga yang berani mendekati Sungai Berantas. Hal ini karena mayat-mayat dari korban pembantaian biasanya dihanyutkan di sungai tersebut. Akibatnya air sungai berubah menjadi merah dan baunya menjadi anyir karena darah. Jadi akibat merahnya sungai itu gara-gara anyir. mayat-mayat mayat. itu. Serem ya. Aduh, bayangin Faisal. Dan para warga juga tak mau makan ikan dari Sungai Berantas karena kabarnya sering ditemukan jari atau bagian tubuh manusia lain di tubuh ikan-ikan yang ada di sana. Mungkin saking banyaknya mayat yang dibuang ke gitu. sungai itu, terus kayak dimutilasi. Takut Menurut pengakuan warga yang menjadi saksi, sebagian besar mayat yang dibuang di Sungai Berantas sudah tak berkepala. Entah di mana kepala itu dikubur, dan jumlah mayat yang dihanyutkan di sungai tersebut juga tak diketahui berapa. Karena kebanyakan warga memilih untuk tidak mendekat sih. Aku kalau jadi warga ini juga nggak ngeri sih. Mending aku nggak lihat. Tapi keren sih kayak warna merah. Yang terakhir, Ramalan Sri Aji Jayabaya. Nah, yang terakhir ini, Ramalan Jayabaya atau yang sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para bujangga. Jadi, asal-usul utama serat Ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Salah satu kutipannya adalah kitab Musasar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa. Musuh takut dan takut tak ada yang berani. Ini adalah beberapa isi ramalan Sunting. Yang pertama, besok yen wis ana kereta tanpa jaran. Yang artinya, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Kalau dipikir-pikir emang sekarang udah nggak pakai kereta kuda lagi ya, udah ramai ya, udah kayak ada mobil, motor. kayak lebih pakai mesin gitu. Iya sih. Yang kedua, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Yang artinya perahu berjalan di awan atau di angkasa. Ya
emang bener sih kalau pesawat, terus helikopter, pesawat jet. Banyak sih. Dan yang ketiga, pasar hilang kumandan. Yang artinya pasar kehilangan suara. Itu kayaknya mungkin lebih kayak yang online shop gitu Iya, nggak sih? Kan online. itu juga pasar kan ya. Dan yang keempat, akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe. Yang artinya banyak orang berani melanggar sumpahnya sendiri. Emang kayaknya kalau di zaman dulu tuh orang bikin sumpah itu udah Langsung pasti kayak sakral terkabul, iya. banget, bukan terkabul. Gimana? Kudu terkabul. Iya, yes. Ya kayak sakral, terus pasti kayak dia tuh kalau udah terlanjur sumpah ya udah dia pasti nepatin. Kalau sekarang kan ingkar janji. Sumpah rek aku ini. Iku kayak gampang banget loh dilanggar. Nah. Lalu yang terakhir, barang jahat diangkat-angkat. Yang terakhir artinya yang jahat dijunjung-junjung. Nah, kalau ini kayaknya Nah, ini udah silakan komen di bawah aja sih. ya, maksudnya gimana? Diartikan sendiri. Ya, diartikan silahkan komen di bawah. Kita juga pengen tahu tanggapan kalian dari beberapa isi ramalan ini. Terus ini juga sisa beberapa isi ramalan. Nah, Rek, ini yang terakhir aku mau ngasih pesan kata-kata mutiara. Dengarkan baik-baik ya. Wong Jawa aja sampai lali Jawane. Yang artinya orang Jawa jangan sampai lupa Kejawaannya. Jawaannya. Tuh, jangan sampai ditinggalkan Kalau adat Jawa-Jawanya itu. Bahasa Jawa apa kan? Kembangkan, jangan sampai diambil. Diambil. Jadi ini tadi rangkuman beberapa legenda yang ada di Kediri. Dan kalau semisal kalian penasaran bisa langsung main ke Kediri Jawa. Main sini. Main ke sini. Yes, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya agar tidak ketinggalan. Pencet gambar lonceng di bawah ya. Yang dekat tulisan subscribe atau langganan yang berwarna merah. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman ya, biar kita semakin semangat buat konten yang bagus-bagus buat kalian. Yes, bye.